Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, berita kali ini datang dari Kabupaten Sinjai terkait pesona hutan mangrove Tongke-Tongke Sinjai, destinasi wisata mangrove terpanjang di Indonesia. Nah, berbagai destinasi wisata dapat dijumpai di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah wisata hutan mangrove Tongke-Tongke. Destinasi wisata ini berlokasi di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Untuk melihat seperti apa destinasi wisata mangrove terpanjang ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Takwa dari Sinjai. Selamat sore rekan Takwa. Oke, rekan di studio. Baik, dapat disampaikan seperti apa hutan mangrove Tongke-Tongke di Sinjai yang menjadi destinasi wisata mangrove terpanjang di Indonesia. Jadi, Tribuners, selamat sore. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita berkunjung di destinasi wisata Tongke-Tongke yang terletak di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana hutan mangrove Tongke-Tongke ini menjadi destinasi wisata hutan mangrove yang terpanjang dan terluas di Indonesia dengan luas sekitar 173,5 hektar persegi. Baik, mungkin ada informasi juga dari Dinas Pariwisata Sinjai terkait adanya kawasan hutan mangrove di Tongke-Tongke ini. Jadi bagi para pengunjung yang datang di lokasi destinasi wisata hutan mangrove Tongke-Tongke dapat menikmati berbagai fasilitas yang terbilang lengkap. Yang pertama ada musola di bagian depan dan ada WC umum, di mana pengunjung akan dimanjakan dengan hamparan laut yang luas dan ukuran hutan mangrove yang lebat di lokasi tersebut. Untuk masuk sendiri di lokasi tersebut bagi pengunjung dewasa hanya membayar 10.000 per orang dan untuk anak itu 5.000 per orang. Baik, dan sampai hari ini menurut pantauan dari rekan Takwa, kondisi dari destinasi wisata hutan mangrove di Sinjai sendiri, apakah masih terjaga baik dari kebersihan, juga keamanan, dan bagaimana mungkin pengelolaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai? Dari pantauan langsung di lokasi tadi siang, itu tampak kebersihan di lokasi tersebut sangat terjaga, di mana bebas sampah plastik. Untuk keamanan sendiri, pihak pengelola itu pengamanannya sangat ketat, di mana parkiran di bagian depan itu dikawal oleh pihak pengelola sendiri. Dan sampai saat ini tak ada berita ada kasus pencurian di lokasi tersebut. Baik, selain itu di kawasan hutan mangrove ini juga terdapat katanya ada Pulau Sembilan yang merupakan salah satu kecamatan di Senjai. Apakah juga dapat disampaikan kepada Tribuners terkait bagaimana keindahan di Pulau Sembilan ini sehingga dapat menjadi destinasi wisata juga di sana? Ya betul saja bahwa di lokasi ini di Hutan Mangrove Tongke-Tongke kita bisa menikmati pemandangan Kecamatan Pulau Sembilan dari kejauhan. Namun dari pantauan tadi pada saat saya berkunjung di lokasi tersebut itu Kecamatan Pulau Sembilan tidak bisa dilihat karena pengaruh cuaca yang buruk. Terjadi hujan dengan intensitas yang rendah, sedang hingga lebat. Baik, apakah ada akses mungkin rekan Takwa dari kawasan hutan mangrove menuju ke Pulau Sembilan sendiri? Kalau memang ada, mungkin apa yang bisa ditumpangi oleh Tribuners dan juga mungkin ada berapa tarifnya? Jadi untuk akses untuk umum itu tidak ada, namun untuk akses menuju ke Pulau Sembilan itu berlokasi di Pelabuhan Lararea.
di Kecamatan Sinjai Utara, Kelurahan Lapa. Namun untuk para warga setempat, untuk akses menuju ke sana itu ada menggunakan perahu yang sering disebut di lokasi itu perahu taksi. Nah, selain itu juga terkait hutan mangrove pasti tentunya ada terkait lautan ataupun pantai di sekitarnya. Seperti apa mungkin keindahan dan juga destinasi wisata terkait pantainya ini, rekan Takwa? Jadi selain tempatnya yang bersih dan bebas sampah plastik, keindahan lokasi ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang di lokasi ini. Pasalnya kita dimanjakan dari gugusan pohon bakau yang sangat tumbuh subur dan lebat di lokasi ini. Selain itu, kita juga bisa melihat hamparan laut yang luas. Bahkan kita bisa juga menikmati suasana sore hari pada pekan atau akhir pekan ini. Baik, hari ini juga sudah mulai akhir pekan, rekan Takwa. Seperti apa kondisi di hutan mangrove sendiri? Apakah sudah mulai ramai dikunjungi oleh pengunjung atau apakah besok di hari Minggu menjadi puncak keramaian di setiap minggunya di hutan mangrove Tongke-Tongke di Sinjai? Jadi dari informasi yang dihimpun dan pantauan langsung tadi, itu pada saat saya berkunjung di lokasi tersebut itu tidak ada pengunjung. Hal tersebut karena pengaruh cuaca yang buruk, terjadi hujan dengan intensitas yang rendah, sedang hingga tinggi mengguyur wilayah tersebut. Namun pada saat ketika cuaca bagus atau bersahabat, itu lokasi ini sangat ramai dikunjungi. Terbukti dengan kawasan destinasi wisata hutan mangrove Tongke-Tongke ini menjadi penyumbang pariwisata APD maksudnya PAD terbesar di Kabupaten Sinjai, yang Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai mencatat untuk tahun ini itu sudah mencapai lebih 100 juta. Baik. Nah, kalau misalnya Tribuners ingin berkunjung ke wisata hutan mangrove Tongke-Tongke ini dari ibu kota Sinjai sendiri butuh berapa jam berkendara dan juga jaraknya berapa kilometer, rekan Takwa? Jadi lokasi ini berjarak 7 kilometer dari ibu kota Sinjai, yakni di Kecamatan Sinjai Utara. Ketika jarak tempuh dengan rata-rata itu sekitar 10 menit dengan akses jalan yang sangat baik. Bahkan Baik. kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa sampai di halaman parkiran tersebut atau di lokasi wisata tersebut. Baik, berarti cukup dekat begitu ya dari ibu kota Sinjai untuk menuju lokasi kawasan wisata hutan mangrove di Tongke-Tongke. Nah, rekan Takwa, untuk informasi cuaca hari ini dan juga beberapa hari belakangan di Kabupaten Sinjai seperti apa? Jangan sampai nanti ada Tribuners yang sudah mempersiapkan untuk berkunjung ke wisata hutan mangrove tetapi sampai di sana hujan masih mengguyur Kabupaten Sinjai. Jadi diketahui Tribuners bahwa saat ini cuaca buruk di Kabupaten Sinjai terjadi, di mana mulai 3 hari terakhir terjadi hujan dengan intensitas yang rendah hingga tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Sinjai, termasuk wilayah Kecamatan Sinjai Utara tempat saya melaporkan saat ini. Baik, jadi artinya belum direkomendasikan untuk minggu ini para Tribuners atau para pelancong untuk datang ke wisata ini ya, rekan Takwa, karena masih ada cuaca buruk di Sinjai. Semoga segera mendapatkan cuaca cerah dan kembali para wisatawan bisa berwisata lagi di Kabupaten Sinjai, khususnya di hutan mangrove Tongke-Tongke. Terima kasih rekan Takwa atas laporannya dari Kabupaten Sinjai. Kami menantikan update informasi lainnya di Sinjai dan juga sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut kita akan menyaksikan pesona hutan mangrove Tongke-Tongke yang ditayangkan sesaat lagi untuk Anda.
Demikian Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.